Gesta marah-marah ke Devita sambil bentak-bentak dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Itu begitu? Iya benar Pak, itu gara-gara Devita. Saya minta ambilin sapu, malah dilempar ke muka saya. Kan sakit Pak. Saya kan tidak sengaja melemparnya. Saya juga sudah minta maaf, malahan marah-marah dan tidak jelas. Saya kan minta tolong, bukan dilempar gitu. Sudah, tidak usah saling menyalahkan. Di sini Pak Guru tidak mencari siapa yang benar dan yang salah. Wajar manusia itu berbuat salah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Di sini kita duduk bersama untuk mencari solusi permasalahan kalian tadi pagi. Baik Pak. Devita, setiap orang itu punya emosi, ya, baik itu senang, sedih, bahkan marah juga. Bapak kalau ada yang buat kesal, juga pasti marah. Tapi bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi kita supaya tidak merugikan orang lain? Nah, Gesta, kamu sudah marah-marah ke Devita, pasti ada alasan tertentu. Iyalah Pak, masa Devita melempar ke muka saya? Kan sakit Pak, mana kena hidung saya lagi. Jelas saya marah dan bentak di jalan Pak, di depan teman-teman. Biar tidak seperti itu lagi. Baik, Bapak paham. Untung kamu tadi tidak bertindak gegabah lagi, ya. Kamu hanya sekedar marah dan bentak-bentak ke Devita, ya. Iya Pak, untung saya sedikit bersabar dan hanya marah-marah. Padahal saya ingin melempar balik ke Devita biar dia ngerasain sakit yang sama. Ya, pasti kamu ingin melupakan kesalahanmu. Itu hal yang wajar. Meluapkan kesalahanmu itu hal yang wajar. Tadi kamu sudah memilih untuk bertindak lebih dari itu, ya. Iya Pak. Apa setelah kamu marah tadi, setelah kamu bentak-bentak, kamu merasa lebih lega? Tidak Pak, saya merasa lebih bersalah lagi. Besta, kalian ingat tidak? Dulu waktu awal masuk kelas 8A, itu kan kita membuat keyakinan kelas. Ingat nggak? Ingat Pak. Tadi pagi kamu marah ke Devita, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak Pak, capek marah-marah, malah jadi haus. Nah kan, malah capek sendiri. Jadi kira-kira sikap kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan apa atau tidak sesuai dengan keyakinan kamu yang mana? Iya, saya sebenarnya ingin menghargai orang lain Pak tadi. Tapi pagi tadi itu saya emosi dan lepas kontrol. Jadinya tidak bisa menunjukkan sikap itu Pak. Anda yakin tidak? Kalau menghargai orang lain itu penting buat kalian. Itulah Pak. Ya, betul. Kita sesama manusia harus saling menghargai. Apalagi dengan teman yang setiap hari itu bertemu. Namun ada juga keyakinan kita yang tidak kita sepakati, yang perlu kita jalankan, apalagi kita sedang marah. Betul begitu? Iya Pak, kalau sedang marah sebaiknya lebih bersabar dan berpikir. Dan selanjutnya bagaimana agar tidak merugikan siapapun Pak. Nah, sekarang Devita, Gesta, apakah kalian bersedia untuk memperbaiki kesalahan kalian? Bersedia Tadi pagi? Pak. Kalau bersedia, kalian berdua menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Mungkin saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab dan menahan diri Pak. Saya juga harus bersabar Pak. Bapak setuju. Harus menjadi orang yang bertanggung jawab, bersabar, dan juga bisa menahan diri. Menurut kalian bagaimana rasanya kalau kalian jadi seperti itu? Jadi orang seperti itu? Pasti saya bangga Pak bisa bersabar dan menahan diri. Ya, betul. Nah, Gesta, sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tadi pagi? Saya akan meminta maaf ke Devita Pak. Baik, silahkan meminta maaf. Devita, minta maaf ya. Tadi saya sudah marah-marah sama kamu. Sama-sama Gresta. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah meminta maaf. Baikkan ya. Ya, sudah Pak. Baik, kalian harus tetap saling menghargai satu sama lain. Baik Pak.
Sekarang kami sudah bisa beristirahat kan Pak? Silakan boleh istirahat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Salam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gresta, siswa kelas 8A SMP Negeri 4 Matan Hilir Utara. Saya senang sekali melakukan praktek penyelesaian masalah seperti tadi. Pak Guru tidak marah ketika ada murid melakukan kesalahan. Kami justru diajak untuk melakukan solusi bersama. Dengan begitu, saya akan selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanggil saya. Ya benar. Silakan duduk Sadewa. Masih jam istirahat ya? Iya, Sudah jajan belum? sudah Pak tadi. Jajan apa tadi? Tadi beli coklat Pak. Coklat enak kan? Pakai bungkus snacknya kan? Bungkusnya dibuang kemana tadi? Di halaman sekolah tadi Pak. Oh, ini halaman sekolah. Emang di sekolah kita tidak ada tempat sampah? Ada Pak, banyak. Ada banyak tempat sampah, tapi Sadewa tidak mau membuang sampah di tempatnya. Kalau misal kita membuang sampah sembarangan itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik Pak. Nah, Sadewa kan tahu kalau membuang sampah itu pada tempat yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Sadewa bukan murid satu-satunya yang membuang sampah sembarangan kemarin itu. Ada juga kelas lain yang membuang sampah di halaman sekolah. Tapi sudah Bapak panggil dan Bapak ajak juga untuk diskusi di sini. Sekarang anaknya sudah tahu kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya. Bapak ingin tahu kenapa Sadewa membuang sampah di halaman sekolah. Padahal di sekolah kita itu di setiap kelas sudah ada tempat sampah. Kenapa? Tempat sampahnya jauh Pak dari tempat saya duduk, makanya saya buang di halaman saja. Oh begitu. Baik, Bapak paham. Jadi Sadewa enggan yang beranjak di tempat duduknya untuk membuang sampah. Begitu ya? Iya Pak. Kamu tahu apa yang terjadi kalau misal kita membuang sampah sembarangan? Tahu Pak, sekolahan kita akan menjadi kotor dan tidak nyaman saat belajar. Nah, Sadewa sadarkan akan hal itu. Sadewa masih ingat gak apa yang ditempel di kelas 8A yang dulu dibuat oleh Sadewa sama teman-teman? Keyakinan kelas Pak. Ya betul, keyakinan kelas. Kira-kira perbuatan Sadewa yang membuang sampah sembarangan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak sesuai Pak. Tidak sesuai. Sadewa paham tentang itu kan? Menurut Sadewa nilai apa yang sudah dilanggar oleh Sadewa? Nilai tanggung jawab Pak. Betul sekali. Jadi Sadewa membuang sampah sembarangan itu tidak sesuai dengan nilai tanggung jawab. Kita harus ingat, setiap orang itu mempunyai tanggung jawab. Bapak sebagai guru punya tanggung jawab juga. Sadewa sebagai murid punya tanggung jawab juga. Salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apa yang akan Sadewa lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi? Saya minta maaf Pak karena sudah berbuat salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah, Sadewa sudah paham akan hal itu. Bapak boleh tanya enggak? Boleh Pak. Misalkan di suatu tempat, Sadewa ingin membuang sampah, tetapi tidak ada tempat sampah di sekeliling Sadewa. Apa yang harus Sadewa lakukan? Apa ya? Mungkin dikantongi dulu tempat sampahnya. Nah, tepat sekali. Ide yang bagus. Sadewa ingin jadi orang yang sukses kan? Tentu ingin Pak. Nah, kalau kita ingin jadi orang yang sukses, salah satunya kita harus bisa tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab oleh diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan sebagainya. Tanggung jawab itu dimulai dari hal yang kecil, seperti kita membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contohnya. Kalau kita yakin terbiasa dengan tanggung jawab dalam melakukan hal apapun, pasti kita akan tanggung jawab. Siap Pak, saya akan menanamkannya tanggung jawab pada diri saya. Terima kasih ya Pak sudah mengingatkan saya.
Sama-sama Sadewa. Bapak juga senang karena hal ini bisa diskusi dengan Sadewa, memecahkan masalah dari permasalahan ini. Silakan keluar dan istirahat lagi. Baik Pak, saya permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadewa dari kelas 8A SMP Negeri 4 Matan Hilir Utara. Saya senang sekali melakukan praktek penyelesaian masalah seperti tadi. Menurut saya itu sangat efektif karena guru tidak menyalahkan perilaku siswa. Penyelesaian masalah dilakukan dengan tenang tanpa emosi sehingga murid dapat menguatkan untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.